Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah lo profilnya. Dan seperti biasa, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Di situ ada tempat dimana kalian bisa ngasih gua kopi biar gua bisa upload lancar. Sehari bisa upload 4. Waduh, edan. Dan yang lain tolong dibantu komen aja, oke? Gua usahakan di sini bisa 2, di cerita kami juga bisa 2. Sehari gua usahakan 4, tapi gua gak janji, minimal 3 lah ya. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi lo profilnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah salah satu murid dari sektemu telah diselamatkan seorang kultivator ini, tentunya di sini Lu Xiao sebagai master sektenya, dia tentunya akan menyambut gadis ini yang telah membantunya menyelamatkan salah satu muridnya. Dan gadis ini dia adalah master dari Lu Xiao ketika Lu Xiao masih menjadi seorang player. Dan tentunya di sini Lu Xiao dia pun memberikan ramah tamahnya kepada sosok wanita ini, Xian ini. Dan untuk gadis ini tentunya mendapatkan rasa ramah tamah dari Lu Xiao, tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Apalagi Lu Xiao dia menunjukkan ekspresi dan juga pesona yang sungguh sangat luar biasa, yang membuat gadis ini dia sempat berpikir kalau laki-laki yang ada di depannya ini sungguh sangat menarik. Satu sekte sungguh sangat menarik. Sektemu walaupun mereka kecil, mereka benar-benar menarik. Ujar dari gadis itu. Dan tentunya mendapatkan pujian seperti itu membuat kini sistem pun mendeteksi kalau saat ini sektemu mendapatkan poin reputasi yang telah meningkat, yang membuat Lu Xiao dia pun sungguh sangat senang. Yes, pada akhirnya reputasi sektemu juga telah meningkat. Bahkan kau juga telah menilai sekteku cukup tinggi, luar biasa. Namun memang tidak perlu terburu-buru juga, ujar dari Lu Xiao. Maka darilah di sini Lu Xiao dia pun mengajak gadis ini untuk kembali masuk ke dalam sektenya untuk dapat menjamunya. Dan di sini Lu Xiao dia pun menjamu di dalam sebuah aula sekte. Dan di tempat inilah Lu Xiao dia pun menyediakan teh terbaik miliknya untuk nona ini, mantan masternya dulu. Dan untuk Lu Xiao dia pun tahu kalau gadis yang ada di sebelahnya ini, masternya ini, dia adalah sosok yang sangat menyukai minuman air spiritual, yang membuat Lu Xiao dia berujar, "Hey kultivator, jika kau menginginkan meminum air yang kau miliki, silakan minumlah," ujar dari Lu Xiao. Mendengar hal itu tentunya membuat gadis ini dia sedikit terkejut ketika dia dipersilakan seperti itu. Tapi untuk Lu Xiao dia pun mengatakan kalau dirinya meminta kepada kultivator ini untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Silakan lakukanlah apapun yang engkau inginkan, termasuk meminum air spiritual yang kau miliki, ujar dari Lu Xiao. Mendengar hal itu, mendengar sikap ramah tamah yang ditunjukkan oleh Lu Xiao tentunya membuat gadis ini dia merasa sungguh sangat tertarik. Dan dia pun kini membuka botol spiritual yang dia miliki. Dan untuk Lu Xiao ketika dia mencium aroma dari botol spiritual itu, dia pun merasakan aroma yang sungguh sangat nostalgia, membuat dirinya pun tahu dan dia juga berujar, "Hei, mungkinkah itu adalah spiritual slumber?" ujar dari Lu Xiao. Mendengar Lu Xiao dia pun tahu tentang apa yang ada bersama dengan gadis ini. Botolnya ini membuat dia pun berujar, ya itu benar. Karena memang di sini gadis ini dia juga tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiao cukup banyak tahu tentang air spiritual yang dia miliki. Dimana dia juga berujar di dalam hati, rasa dari air spiritual ini memang sungguh sangat unik dan harganya juga sangat mahal. Banyak yang mengetahuinya tapi hanya sedikit yang menyukainya. Bahkan di tempat asalku, teman-temanku tidak ada yang menyukainya, ujar dari gadis ini di dalam hati. Namun untuk Lu Xiao dia berujar, kalau tidak salah, ini adalah air spiritual yang telah diseduh sebanyak 14 herbal yang berbeda, yaitu spiritual ginseng, dragon grass, red plum, dan juga bla 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 dan yang lainnya pula. Dan semua itu adalah herbal-herbal tingkat tinggi. Maka dari itulah rasanya cukup unik ketika telah dipadukan menjadi satu dan memiliki harga yang cukup mahal. Dan banyak orang yang mengetahuinya tapi sedikit yang menyukainya, ujar dari Lu Xiao, yang membuat gadis ini dia pun ternotis dengan apa yang diucapkan oleh Lu Xiao. Orang ini dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam, pikir dari gadis Xian ini. Namun untuk mereka adik-adik Lu Xiao yaitu Lo Bing dan juga Dong Lin, mereka pun bingung dengan apa yang ditunjukkan oleh Lu Xiao, karena ini adalah hal yang cukup unik karena mereka belum pernah melihat Lu Xiao meminum air spiritual seperti itu. Tapi kenapa Lu Xiao kok tahu banyak?
sejak kapan kakak jadi sangat berpengetahuan tentang air spiritual? Ujar dari Dongli. Begitu juga dengan Luo Bing, Master Sekte. Sejak kapan dia mengetahui tentang seperti ini? Ujar dari mereka yang memang gak pernah melihat Lu Chou meminum air spiritual seperti itu. Tapi kok bisa tahu banyak? Tentunya membuat mereka pun bingung. Namun untuk gadis Xian, dia juga bingung kenapa Lu Chou tahu banyak tentang hal ini. Hey, tidak kuduga kalau ternyata Master Sekte Lu kau memiliki ketertarikan yang sama dengan diriku. Ujar dari gadis ini. Maka darilah sebagai sikap ramah tamahnya, dia juga menawarkan air spiritualnya kepada Lu Chou. Dan untuk Lu Chou, ya, dia pun menerimanya dengan senang hati. Namun melihat Lu Chou yang akan meminum air spiritual tentunya mengejutkan bagi mereka yang ada di tempat ini. Mereka semua pun bingung bagaimana bisa Lu Chou tiba-tiba aja mau meminum air spiritual, karena mereka juga belum pernah melihat Lu Chou mau meminum air spiritual seperti ini. Kakak, sejak kapan dia minum seperti ini? Ujar dari Dongli. Begitu juga dengan Luo Bing. Hei, Master Sekte, sejak kapan dia minum? Ujar dari mereka yang bingung dengan apa yang ditunjukkan oleh Lu Chou. Dan untuk Lu Chou yang melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh mereka semua tentunya membuatnya jadi tidak nyaman, dan itu membuatnya berujar, lah, hei, kenapa kalian melihatku seperti itu? Pergilah, ujar dari Lu Chou. Tapi untuk Xiaobi, dia pun kini meminta kepada Lu Chou untuk memberikannya sedikit, karena dia ingin menyicipinya juga, karena dia dapat mencium aroma yang sungguh sangat luar biasa. Tapi untuk Lu Chou tentunya tidak mungkin memberikan hal ini kepada seorang gadis kecil. Hei, tidak boleh, kau masih kecil, kau belum cukup umur. Pergilah, ujar dari Lu Chou yang mengusir mereka semua. Dan diusir oleh Lu Chou tentunya membuat mereka semua pun pergi dari tempat ini. Dan untuk Xiao Qiu tentunya dia pun meminta kepada Lu Chou untuk diberikan, walaupun tentunya tidak mungkin. Waduh. Dan untuk Lu Chou dia juga berujar, maafkan aku ya, maafkan seluruh anggota sekteku, ujar dari Lu Chou. Tapi di sini sebelum dia meminumnya, dia juga tahu kalau sebelumnya ketika dia masih menjadi seorang player, dia tidak pernah menyukai air yang seperti ini. Ya, aku sebenarnya tidak menyukainya, bahkan di kehidupanku yang sebelumnya rasanya aneh, ujar dari Lu Chou. Dan jika aku minumnya, aku di sini Lu Chou dia pun bingung bagaimana dia harus meminum benda ini, karena dia nggak suka, cuy. Bahkan di kehidupan yang sebelumnya dia nggak mau minum yang seperti ini. Tapi melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh gadis Xian tentunya membuat Lu Chou pun dia pun tidak punya pilihan lain selain harus meminum air spiritual ini. Baiklah, aku akan menengguknya walaupun itu akan membuatku pergi ke neraka, ujar dari Lu Chou. Maka dari itulah dengan berat hati di sini dia pun mencoba mencicipinya sedikit. Tapi ketika dia merasakannya, dia tidak merasakan apapun. Dia tidak merasakan rasa enak ataupun tidak enak. Tapi yang dia rasakan adalah nostalgia. Dia pun merasakan ingatan dia yang sebelumnya ketika dia masih menjadi seorang player. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini air spiritual ini ternyata tidak sekuat yang aku bayangkan, dan sebaliknya ternyata di dalamnya penuh dengan rasa, ujar dari Lu Chou yang melihat kini dia kembali melirik ke arah gadis Xian. Dan dia menganggap kalau gadis yang ada di sebelahnya ini masih seorang master, masih masternya dulu seperti kehidupannya yang sebelumnya. Karena memang dulu ketika Lu Chou dia masih menjadi seorang player, dia ingin bersama dengan gadis ini kemanapun mereka pergi. Dia terus ngintilin kemana masternya pergi. Bahkan saat ini Lu Chou ketika dia sering pergi bersama dengan masternya, dia pun menganggap kalau masternya sungguh sangat keren. Tapi untuk gadis Xian, dia pun bingung kenapa disebut sebagai keren. Apa itu keren? Ujar dari gadis ini yang membuat Xian dia pun bingung untuk dapat menjelaskannya. Keren itu artinya kau benar-benar luar biasa, karismatik dan juga bersinar terang lah, ujar dari Xu Xiao. Ya, aku bingung sebenarnya mau ngasih tahu apa. Yang entahlah, ujar dari Lu Chou juga yang bingung bagaimana menceritakan ataupun menjelaskan arti dari sosok keren itu apa. Tapi untuk gadis ini dia berujar, entahlah, aku juga tidak tahu tentang arti apa itu keren. Tapi kakak seniorku pernah berkata bahwa di matanya orang yang dia cintai selalu bersinar setiap waktu. Ujar dari gadis ini yang membuat Lu Chou dia pun berpikir kalau sepertinya masternya menyukai sosok seniornya. Apa? Apakah dia bercanda? Dia menyukai seniornya kah? Ujar dari Lu Chou yang patah hati, dan dia pun bertekad untuk tidak membiarkan masternya ini jatuh hati kepada orang lain. Tidak, aku tidak pernah dan tidak mungkin bisa membiarkan dia jatuh hati kepada orang lain, dan aku harus menghentikan itu semua. Ujar dari Lu Chou, dan dia hanya boleh menjadi masterku. Ujar dari Lu Chou yang tidak mau melepaskan masternya sampai jatuh ke tangan pria lain.
Dan untuk Lu Xiao juga di sini mereka pun hanya bercerita tentang arti dari keren dan juga arti dari cinta. Dan untuk Lu Xiao, dia pun bertekad untuk tidak membiarkan orang lain jatuh hati kepada masternya, termasuk masternya jatuh hati kepada orang lain. Hingga pada akhirnya mereka pun menghabiskan lebih banyak botol air spiritual bersama, dan itu membuat Lu Xiao dia juga tidak menyangka kalau ternyata masternya juga dapat eleng, ataupun bahasa lainnya oleng lah setelah dia meminum banyak sekali air spiritual walaupun levelnya cukup tinggi. Dan itu adalah sebuah kenangan yang dimiliki oleh Lu Xiao. Namun melihat Lu Xiao yang terdiam ketika dia sedang meminum air spiritual tentunya membuat gadis ini di tempat di kehidupan yang selanjutnya ini, di sini dia pun juga bertanya kepada Lu Xiao apakah Lu Xiao menyukai air spiritual itu, karena sejatinya tidak banyak orang yang menyukai air spiritual ini. Selain itu harganya juga mahal dan rasanya juga sedikit aneh. Ucap dari gadis ini yang membuat Lu Xiao dia berujar, tidak, aku benar-benar menyukainya dan aku juga merasakan sesuatu yang membuatku nostalgia. Ucap dari Lu Xiao yang membuat gadis ini dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Lu Xiao, tapi dia dapat melihat kalau ekspresi yang ditunjukkan oleh Lu Xiao adalah sebuah ekspresi dari seseorang yang sepertinya sedang mengingat tentang cerita masa lalu. Hei, ini jelas adalah pertemuan pertama kita. Tapi kenapa seolah-olah dia melihatku seperti kenangan masa lalu? Ucap dari gadis ini yang cukup bingung. Tapi ya sudahlah, karena memang ini adalah pertemuan mereka. Di sini mereka pun melanjutkan aksi minum air spiritual bareng-bareng yang membuat gadis ini dia juga bingung bagaimana bisa Lu Xiao banyak sekali minum air spiritual seperti itu. Karena sejatinya di dalam kendi itu ternyata terdapat bergalon-galon air spiritual, tapi Lu Xiao meminumnya dengan cukup banyak sekali. Hingga untuk Lu Xiao sendiri dia pun semakin teringat dengan cerita masa lalunya. Karena memang air spiritual terlalu banyak sampai kepalanya oyong dan dia mulai teringat tentang kehidupan dia yang sebelumnya. Karena memang dulu ketika dia masih menjadi seorang player, dia sempat merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia bertemu dengan masternya, dan itu membuatnya pun sadar, hei, ada apa dengan diriku? Mana mungkin aku punya perasaan dengan karakter yang ada di dalam sebuah game? Pikir dari Lu Xiao ketika dia masih menjadi seorang player dan dia mulai jatuh hati dengan masternya ketika dia masih menjadi seorang player. Ini tidak mungkin. Hei, apakah aku sakit? Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta kepada mereka yang ada di dalam dunia game itu? Tidak mungkin. Ucap dari Lu Xiao, karena sejatinya kita berbeda dunia. Namun di sini Lu Xiao dia juga kembali teringat tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika dia masih menjadi seorang player. Dia mengingat sebuah peristiwa di mana saat itu masternya sedang menghadapi Demon Beast yang sangat-sangat banyak, dan saat itu masternya dia terkepung dengan 10 spiritual beast dan dia sedang menghadapi sosok iblis yang sangat-sangat kuat. Dan ketika dia harus menghadapi 10 spiritual beast tentunya membuatnya terpojok seperti ini. Tapi di sini masternya alih-alih menyerah, dia pun memutuskan untuk terus maju menghadapi spiritual beast yang membuat di sini iblis itu tentunya dia sungguh sangat murka. Kau sungguh sangat arogan meskipun kau telah berada dengan garis yang akan membawamu ke dalam neraka. Ucap dari makhluk ini ataupun iblis ini. Mana sosok iblis ini dia adalah pimpinan dari 10 spiritual beast yang ada di tempat ini. Demon beast yang ada di tempat ini, dan dia menyuruh kepada seluruh anggotanya untuk segera menghabisi gadis yang ada di bawah sana. Namun ketika saat itu, di saat masternya sedang menghadapi 10 demon beast di sini, Lu Xiao ternyata saat itu ketika dia masih menjadi seorang player, dia sedang lock out dan dia sedang menikmati hidupnya sebagai seorang manusia biasa. Tapi di sini ketika dia sedang menjadi seorang manusia biasa dan terbiasa juga bersama dengan masternya di dalam sebuah game, di sini dia pun melihat seorang wanita yang ada di dunia nyata tidak tertarik sama sekali, dan dia merasakan kalau wanita yang ada di dalam dunia real life ini tidak sebaik masternya itu. Hingga di sini Lu Xiao ketika dia sedang bersantai, dia pun juga mendapatkan sebuah notifikasi dari telepon genggam yang dia miliki kalau ternyata saat ini dapat seorang spiritual ataupun kultivator yang sedang menghadapi 10 demon beast yang telah mengeroyok dirinya. Dan ini adalah hal yang cukup mengejutkan bagi Lu Xiao. Dia tidak menyangka kalau ternyata kultivator itu berasal dari Gunung Chunkyu yang merupakan satu tempat dengan masternya itu, dimana masternya berasal dari Gunung Chunkyu juga. Dan untuk Lu Xiao dia juga ternotis, master, bukankah dia berasal dari Gunung Chunkyu juga? Tapi seharusnya ini bukan dia kan? Ucap dari Lu Xiao. Tapi di sini Lu Xiao dia juga mulai sedikit
ragu dengan sosok kultivator yang sedang menghadapi 10 Demon Beast itu. Maka dululah dia pun kini fokus dan dia berencana untuk segera login. Tapi ketika Lu Xiao sedang memperhatikan telepon genggamnya, di sini gadis yang ada bersama dengan dirinya, gadis yang ada di real life miliknya, dia mencoba untuk mendekati Lu Xiao untuk mendapatkan uang miliknya. Karena Lu Xiao dia adalah anak orang kaya. Tapi untuk Lu Xiao dia nggak peduli dengan gadis yang ada bersama dengan dirinya, karena dia tidak lagi tertarik dengan gadis real life dan dia lebih fokus kepada masternya. Maka darilah di sini Lu Xiao dia langsung segera ingin login. Tapi di sini sebelum Lu Xiao dia login, dia juga tahu kalau sepertinya jika saja memang itu adalah masternya, tentunya dia tidak mungkin datang langsung seorang diri, dan itu membuatnya berujar, jika aku langsung login dan langsung datang ke tempat itu sendirian, aku tidak mungkin dapat mengalahkan lebih banyak Demon Beast. Maka darilah ya aku tahu apa yang harus aku lakukan, karena memang dengan kekuatan uang aku dapat melakukannya. Ucap dari Lu Xiao di saat itu, karena memang ketika di tempat lainnya di dalam game itu ternyata saat ini masternya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja setelah dia mengalahkan beberapa Demon Beast. Tapi sayangnya dia hanya dapat mengalahkan 5 Demon Beast dan masih tersisa 5 Demon Beast lainnya pula dan 1 pimpinan yang ada di tempat ini. Wah, kau sungguh sangat luar biasa. Kau telah menghabisi 5 kawananku, tapi lihat ini kau telah menjadi terluka seperti ini dan kau benar-benar tidak lagi dapat melakukan apapun, dan sekarang kau tidak punya kekuatan untuk dapat melawan. Maka telah di sini pimpinan yang ada di tempat ini, dia pun menyuruh bawahannya untuk segera menghabisi gadis yang ada di bawah sana. Tapi dia meminta untuk tidak langsung dihabisi, tapi dipermainkan dulu, yang membuat gadis ini, Nona Qinshan ataupun master dari Lu Xiao, dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat-sangat menyebalkan, dan dia berniat untuk dapat melepaskan segel yang telah dia pasang di dalam tubuhnya. Dan dia jika melepaskan segelnya tentunya itu akan berbahaya juga dengan kondisi tubuhnya. Tapi di sini sebelum melakukannya dia juga teringat kepada Lu Xiao yang merupakan murid dia satu-satunya, dan dia juga berujar, Xiaogi, maafkan mastermu yang tidak bisa lagi melindungimu. Ujian dari gas ini, dan dia pun berniat untuk kembali melepaskan segelnya, dan dia juga berujar, jika di kehidupan selanjutnya dan kita bertemu, aku tidak mau lagi menjadi mastermu, karena aku lebih memilih untuk menjadi. Tiba-tiba saja sebelum gadis ini dia menghentikan ataupun menyelesaikan bicaranya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang datang yang sungguh sangat kuat dan juga menyilaukan. Dan ternyata yang datang itu adalah sosok yang menggunakan wing emas yang sungguh sangat mengkilau, dan juga sebuah spear, golden spear item yang sungguh sangat kuat. Dan ternyata itu adalah Lu Xiao. Dia datang dengan kekuatan penuhnya, dia datang dengan full armor yang dia miliki ketika dia masih menjadi seorang player. Dan dia juga berujar, master, di kehidupanmu yang selanjutnya kau tetaplah akan menjadi masterku. Ucap dari Lu Xiao. Pun melihat Lu Xiao yang datang seorang diri akan menghadapi mereka semua, tentunya membuat pimpinan Demon Beast yang ada di tempat ini dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Lu Xiao. Hanya dengan satu orang, apakah kau pikir kau dapat menghentikan kami semua? Tidak. Ucap dari gadis ini, kau bukanlah apa-apa. Ucap dari gadis pimpinan yang ada di tempat ini, dan dia kini menyiapkan seluruh pasukannya untuk dapat menghadapi Lu Xiao. Tapi untuk Lu Xiao dia juga berujar, kau betul, kau memang cukup kuat, karena kalian berada di peringkat atas dan kalian adalah para Demon Beast. Aku memang tidak mungkin memiliki kemampuan untuk dapat mengalahkan kalian seorang diri. Tapi asal kau tahu, sebelum Lu Xiao dia menyelesaikan bicaranya di sini, masternya dia pun meminta kepada Lu Xiao untuk segera pergi dari tempat ini, karena memang ini adalah hal yang sangat berbahaya. Xiaogi, cepatlah kau pergi dari tempat ini. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kau hadapi. Ujar dari gadis ini. Tapi untuk Lu Xiao dia berujar, master, aku tidak pernah mengatakan kalau aku akan menghadapinya seorang diri, karena sejatinya aku memiliki caraku sendiri. Ujar dari Lu Xiao yang membuat masternya dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Lu Xiao. Tapi untuk gadis Demon Beast ini dia pun tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiao. Caramu sendiri? Hei, asal kau tahu, tidak ada seorang kultivator yang kuat di sekitaran tempat ini. Dan bagaimana caranya kau dapat menaklukkan diriku dan juga pasukanku? Tidak mungkin. Ujar dari gadis itu. Tapi untuk Lu Xiao dia berujar, hei, asal kau tahu, sejak awal aku memiliki sebuah mimpi, dan mimpiku adalah ketika aku mengangkat lenganku ke udara, itu akan memanggil ratusan, mungkin bahkan ribuan pasukan kultivator kuat. Dan karena itulah aku bekerja keras dalam skill summon.
Dan setelah bertahun-tahun akhirnya aku dapat menggunakan teknik ini. Ujar dari Lu Chao yang membuat gadis Diamond Beast ini. Dia pun tertawa. Apa? Summon memanggil kultivator kuat? Hei, apakah kau pikir ada cara untuk dapat melakukan hal itu? Tidak. Ujar dari gadis Beast itu. Dan hal itu juga dibenarkan oleh masternya. Chogi, cepatlah. Aku tahu kalau kau sedang mengulur waktu, tapi tidak mungkin kau bisa melakukannya. Di tempat ini tidak ada kultivator yang kuat. Ujar dari Nona Xian ini yang meminta kepada Lu Chao untuk segera pergi. Tapi untuk Lu Chao dia berujar, Master, kau sepertinya berpikiran sedikit sempit. Namun ketika di sini Lu Chao mencoba untuk dapat menenangkan masternya di situ di depan sana, gadis Beast itu dia pun menyuruh seluruh pasukannya untuk segera menghajar Lu Chao. Tapi untuk Lu Chao dia pun kini mengangkat lengannya ke udara dan dia juga berujar, pasukan bantuanku datanglah. Ujar dari Lu Chao yang kini dia pun membuka sebuah portal dimensi yang membuat Ki dari dalam sana. Wah, datang lebih banyak kultivator kuat, para player kuat lainnya datang, mereka semua datang atas panggilan dari Lu Chao, di mana mereka datang tidak dengan sukarela, tapi mereka datang dengan bantuan duit. Wah, 50.000 yuan untuk satu perselisihan dengan para Beast. Wah, ini melebihi semua dari uang yang aku habiskan di dalam game ini. Ya, kita harus menghancurkan makhluk itu demi duit. Ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini, ucap dari para player, dan itu adalah ulah dari Lu Chao yang menghabiskan setengah bulan uang sakunya untuk membantu masternya merubah plot yang ada di dalam game ini. Dan ini adalah kemampuan skill yang dimiliki oleh Lu Chao, yaitu skill orang kaya, skill top up. Waduh, dan inilah yang dimaksud oleh Lu Chao, kemampuan dari uang. Ya itulah poinnya. Lu Chao punya duit, jadi dia bisa panggil banyak kultivator ataupun para player untuk datang ke tempat ini untuk dapat membantu dirinya mengalahkan para Diamond Beast dan juga merubah alur permainan yang ada di dalam game ini. Orang kaya bebas coy. Ya intinya begitulah. Ini hanyalah beberapa ratus ribu dolar dan ini cukup layak untuk dapat mengalahkan orang itu dan juga menyelamatkan master, walaupun ini menghabiskan setengah bulan jajan uang sakuku. Waduh, ujar dari Lu Chao. Tapi dia cukup puas karena memang dia dapat menyelamatkan masternya. Dan sudah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi. Ya nanti sore lagi lah, soalnya ini rekamnya atau take voice-nya 1 hari sebelum video ini tayang. Dan yang untuk kalian yang bingung dengan jalan ceritanya, untuk part kali ini sebenarnya Lu Chao itu dia sebelum dia menjadi NPC di dalam game, dia itu player duluan dan dia masuk ke dalam apa kayak gitu ya, gimana bilangnya, dia adalah player sebelum Lu Chao. Sekarang kan dia kan NPC kan, dulunya tuh dia adalah seorang player yang bermain game ini. Namun ketika dia sedang bermain ternyata dia terjebak di dalam game itu, namun screen waktunya itu langsung mundur gitu, jadi seolah-olah dia bermain di waktu baru lagi gitu, ketika gamenya itu baru rilis gitu. Enggak tiba-tiba dia masuk ngelanjutkan gamenya, enggak, game itu reset ketika dia masuk ke dalam gamenya ini. Dan inilah screen yang dia ingat ketika dia masih menjadi seorang player gitu coy. Makanya dia bisa melihat masa depan, karena memang ketika dulu dia masih menjadi seorang player, dia main duluan, dan screennya itu kan timeline waktunya itu lebih awal lah dari timeline dia yang ada saat ini ketika dia udah menjadi NPC. Ya poinnya kayak gitulah, pelan-pelan lah, tolong dipahami aja. Kalau nggak ngerti tanya aja di komentar, nanti gua jelasin dah. Gitu aja, atau baca sendiri juga boleh, ini masih chapter di bawah 100 kok. Oke, langsung aja. Dan terima kasih dan juga bantu komen. Gua agak salah baca nih bangke. Ini jam rawan ngantuk ini, jam 22.25. Waduh. Sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi. Nanti sore kalau untuk kali ini. Ya udah. Bye, thank you.